Oke, gimana ya tuh kalau ngeliat Messi nih? Gue nggak nyangka sih jujur, nggak nyangka sama sekali. Ini gila ini orang udah umur segini gitu, maksudnya nggak nyangka akan sebombastis ini gitu. Selalu mencetak gol, dan ini juga tampaknya memang sulit untuk bisa dilewati oleh pemain-pemain lain karena yang 6 edisi Piala Dunia untuk saat ini kan Messi. Ya. Messi udah miss nih satu pertandingan. Sedangkan kalau misalkan di next Piala Dunia 2030 kan kejauhan usianya udah lewat banget. Hanya Ronaldo nih. Jadi pas banget dengan logo legacy di bajunya itu sih. Prediksi apakah mereka akan tampil lagi di 2030, ini banyak yang percaya mereka masih akan tampil loh. Percaya nggak? Karena gini, oke, balik lagi di Arah Juara, podcast Kompas TV yang memberikan sahabat Kompas TV semua prediksi pertandingan, fun fact, dan juga review pertandingan yang sudah dilakukan. Tapi sekarang bukan prediksi, bukan preview, tapi fun fact. Kita akan nyuguhin trivia-trivia menarik ya, fakta-fakta menarik yang muncul selama gelaran Pesta Bola Dunia 2026 sejauh ini yang digelar di 3 negara, di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Ditemenin sama siapa ya? Ditemenin sama Akang Baim, pecinta Persib Bandung dan Chelsea. Oke. Persib Bandung ini sih boleh lah kita sama, tapi Jepang Chelsea. juga biru. Sampai ketemu lagi. Iya, Kang. Oke. Kita bahas fun fact nih, Im, sekarang. Mulai dari apa dulu ya? Gol-gol deh ya. Sorry. Mulai dari Ronaldo versus Messi dulu deh. Waduh, ini nggak ada habisnya. serius ini bahas Ronaldo versus Messi? Rame loh ini pasti nanti. Nggak ada habisnya ini. Yang satu, Ronaldo nih punya rekor ini, bla 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 gitu fansnya. Yang satu Messi, kan salah, Messi juga punya ini nih, bla 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 bla, pasti gitu kan. Oke, Messi dulu deh. Belum rekor baru tercatat sama Messi di Pesta Bola Dunia sekarang. Dia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia, mengalahkan Miroslav Klose sebelumnya. Betul. Dan siapa sekarang Mbappe udah mulai nyusul Klose sebenarnya, tapi Messi masih teratas. Sekarang berarti total selama penyelenggaraan Piala Dunia berapa dia? 18. 18. Wow. Kelas Dan 16. dan sampai detik ini so far dia jadi top skor. Sudah 5 gol dalam 2 pertandingan. Ini memang lagi-lagi di usia berapa? 39 ya? 39 jalan deh kayaknya. 38 tapi nanti 39 tuh akhir tahun ini deh kayaknya dia. Itu gila sih. Kan, oke, gimana ya tuh kalau ngeliat Messi nih? Gue nggak nyangka sih jujur, nggak nyangka sama sekali. Ini gila ini orang udah umur segini gitu, maksudnya nggak nyangka akan sebombastis ini gitu. Aku kira di 2022 di Qatar ya Selesai, terakhir ya. gitu lah. Udah ngangkat trofi, udah selesai. Wah, di sini Apalagi yang dicari seorang Messi gitu kan. the most prime-nya Messi udah nih abis di sini. Ternyata masih ngegas di sini. Gimana tuh, Im? Kaget bener kan sama. Cuman gue prediksinya tuh sebenarnya Messi paling nggak cetak 1 gol lah tiap pertandingan. Ini hat-trick terus brace. Heran juga sih. Cuman apalagi kalau misalkan bicara soal raihan golnya 18 gol, itu baru 2 match. Ya. Sedangkan kalau misalkan Argentina lolos, ada fase gugur nanti berarti tambahan 2 match lagi nih. Kalau misalkan dalam 2 pertandingan bisa tambah minimal 2 gol, Messi 4 gol, oke 18, 22 gol. Makin jauh Kang, sulit dikejar itu kan. Oke, dan itu sedikit banyak agak bikin gondok fansnya Ronaldo. Tapi fans Ronaldo nggak mau kalah. Jangan salah nih, gue punya track record yang lebih... Ada obat. Ada obat. nggak kalah mentereng. Dia itu ada sebagai pencetak Gol tiap edisi. Setiap edisi, 6 edisi Piala Dunia edisi terakhir. Piala Dunia. Cristiano Ronaldo selalu mencetak gol. Kalau Messi nggak, katanya di tahun 2010, 2010 dia miss tanpa mencetak tanpa gol sama sekali. Nah, gimana tandingan statistiknya Ronaldo untuk Messi ini kira-kira? Memang sebetulnya dicatat juga di rekor dunia itu ya, 6 edisi selalu mencetak gol, dan ini juga tampaknya memang sulit untuk bisa dilewati oleh pemain-pemain lain karena yang 6 edisi Piala Dunia untuk saat ini kan Messi. Ya. Messi udah miss nih satu pertandingan. Sedangkan kalau misalkan di next Piala Dunia 2030 kan kejauhan usianya udah lewat banget. Udah lewat banget. Hanya Ronaldo nih. Jadi pas banget dengan logo legacy di bajunya itu sih. Itu menarik sih ya. Sorry, ini out of topic sedikit, intermezzo sedikit. Jadi di Piala Dunia sekarang ya, Mi, setiap pemain itu punya ini sendiri, emblem sendiri ya. Kalau Ronaldo legacy ya. Messi juga legacy karena Messi legacy. 6 edisi Piala Dunia
ada main di terus. situ. Terus apa lagi ya? Gue juga lupa. Kalau Ochoa enggak, karena Ochoa kan yang kiper Meksiko itu Guillermo Ochoa. dia di awalnya edisi nggak ikut bermain, hanya sebagai Tapi DSP. ada beberapa perbedaan kan ya? Iya, jadi sini. penghargaan-penghargaan. Cuman yang menarik Keren sih, ketika keren sih. membandingkan legacy Oke. itu. Ya, terusin lagi Ronaldo tadi gimana? Nah itu dia, jadi ketika satu memang ada prestasi tersendiri Kang Radi. Si Ronaldo itu tadi yang pertama udah bisa melampaui legendanya juga Eusebio kan di Portugal, cetak gol terbanyak. Kemudian juga sekarang 6 edisi mencetak gol di setiap edisi. Jadi ketika ngebandingin Ronaldo sama Messi ini sama kayak dua sisi mata uang sih sebetulnya. Iya. Terus kalau ngomongin prediksi apakah mereka akan tampil lagi di 2030, ini banyak yang percaya mereka masih akan tampil loh. Percaya nggak? Karena gini, the next World Cup di 2030 itu digelar di Portugal. Portugal, Spanyol, dan Maroko. Tapi pertandingan pembukaannya di mana tahu? Argentina, Uruguay, dan Paraguay. Ini menarik, karena FIFA merayakan 100 tahun Piala Dunia. Edisinya. Which is pertama kali Piala Dunia diselenggarakan di Uruguay tahun 1930. Nah ini merayakan. Pertandingan pembuka ini bisa jadi ajang ujung giginya Messi, sedangkan tempat penyelenggaraan Piala Dunia di Portugal bisa jadi ajang ujung giginya Ronaldo. Jadi percaya nggak 2030 mereka masih akan tampil? Sebentar. 2030 sekarang Ronaldo 40 ya? 41. Berarti 4 years later 44. Messi 43 coba 44. Kalau misalkan ini banyak konspirasi bilang Ronaldo robot, Messi alien, percaya bisa tampil di tahun. Cuman kalau misalkan dari sisi fisik manusia, saya yakin nggak akan turun mereka. Nggak akan turun. Tapi kalau misalnya dipajang hanya untuk misalnya menarik atmosfer bisa. Iya, jadi cuman legend aja masuk di substitutes misalnya di reserve gitu. Ya buat icon aja gitu. Karena itu juga di Piala Dunia yang sekarang ini kan FIFA jadi kayak pemain-pemain bintang itu sebetulnya persiapkan juga mereka untuk menarik penonton sebetulnya kan. Itu dia. Jadi ketika lagi ke industri kan. Portugal main tuh nama Ronaldo, Argentina main nama Messi itu jadi otomatis menarik minat penonton, apalagi kan American football yang terkenalnya. Tapi gara-gara Piala Dunia ini bahkan tiket keterisiannya tuh 99% Kang. Meskipun mahal loh tiketnya. Padahal mahal. Mahal banget. Gila. Kita pernah dikritik juga FIFA itu, wah ini harganya overpriced banget. Tapi penuh-penuh aja ya. Tapi laku, gimana aja. Coba? Meskipun dengan banyak protes dari pemain sepak bola di sana, susah banget masuk Amerika. Tapi lucunya kayaknya di Amerika doang, di Meksiko sama Kanada kayaknya aman-aman aja. Less komplain, kayaknya nggak ada yang Amerika memang agak-agak. Tapi walaupun dengan penuh drama, cuma tadi kehadiran Messi, Ronaldo, Haaland debutnya kan itu menarik minat penonton Kang. Jadi kalau ngomongin Ronaldo versus Messi sebenarnya nggak akan ada habisnya nih ya. Sampai mereka pensiun betul pensiun. Sampai benar-benar mereka gantung sepatu, dan siapa duluan gantung sepatu itu juga jadi hal yang menarik kan. Iya, ditunggu. Kayaknya sih kalau gua ngelihat Ronaldo sebelum lu gantung sepatu, ngomong dalam diri dia sendiri gitu ya. Ngomongin ke Messi dulu gantung sepatu, gua kayaknya nggak akan gantung sepatu. Kayaknya sih gitu kalau ngelihat gelagatnya, karena memang kedua peraih Ballon d'Or ini ya. Ballon d'Or berapa kali kalau Ronaldo tuh? Waduh, lupa ya. 5 kali kalau nggak salah. Pokoknya dua-duanya banyak banget penghargaan Ballon d'Or-nya pemain terbaik dunia. Ini kayaknya nggak akan habis sampai mereka masing-masing pensiun. Betul. Oke, kita tutup di situ. Kita masuk ke pencetak gol di Pesta Bola Dunia 2026. Menariknya Messi dan Ronaldo lagi-lagi masuk di deretan pencetak gol terbanyak. Meskipun Ronaldo baru 2 gol ya sejauh ini ya. Messi udah 5 gol pencetak gol terbanyak, di bawahnya ada Mbappe dulu ya. Mbappe baru Haaland juga 4. Erling Haaland. Nah, tapi lucunya atau menariknya faktanya adalah biasanya dalam gelaran-gelaran Pesta Bola Dunia itu nggak banyak gol yang tercipta. Tapi di Piala Dunia sekarang tuh kayaknya banjir banget, gol tuh banyak banget. Jerman 7-1, Inggris 4-2 lawan Kroasia, itu kan nggak ada yang nyangka. Itu kenapa sih? Ini bisa jadi Kang, karena pertandingan di Piala Dunia edisi 3 negara ini, permainan lebih modern. Dan tim-tim bahkan yang debutan pun mereka tidak hanya bermain pragmatis yang mengandalkan parkir bus, tapi mereka juga bermain terbuka. Itu sih Kang. Jadi ada celah juga langsung dimanfaatkan. Dari pertandingan-pertandingan memang gue ngamatin, mereka kayak
lepas aja gitu main terbuka banget. Nggak ada istilah. Bahkan tim-tim kecil juga gitu ya ngeliatnya. Sangat berani. Uzbekistan, Republik Kongo juga. Bukan tim kecil, artinya tim bukan unggulan. Secara peringkat lah, kita secara peringkatnya. Uzbekistan, Jordania pun sama. Mereka mainnya terbuka. Gitu ya. Itu yang jadi celah dan dimanfaatkan oleh tim-tim gede, Kang. Ya bener juga sih, bener juga. Jadi mereka dalam tanda kutip seperti mencoba peruntungan ya, main all out gitu ya. Terbukti tapi main all out seperti apa ya contohnya? Kongo. Bisa cetak gol. Bisa cetak gol. Bisa cetak, bisa lawan Portugal. Bisa cetak gol kan. Terus apalagi yang bisa nahan? Tanjung Verde kan 2 gol ke Uruguay bener. Nah itu kayak gitu. Jadi either mereka bisa menahan tim unggulan gitu ya, atau mereka kebobolan lebih banyak gitu kan jadinya. Tapi benar kata Baim, setuju bahwa sekarang kenapa banyak gol yang besar tercipta karena lebih, saya ngelihat tim-tim non unggulan pun lebih terbuka mainnya. Nah ini koefisien golnya 139, 3, lebih. 2022 tuh masih di bawah angka 3 koefisien golnya. Ini padahal baru match day kedua nih. Tinggi. Kayak misalnya setiap pertandingan juga bintang-bintang kayak Haaland, Mbappe, Messi, Ronaldo, Harry Kane. Oh iya Harry Kane, bener. Harry Kane sempat brace. Nah, ini jadi menarik. Nah terakhir kita coba bahas fakta, yaitu tadi banyak yang komplain Piala Dunia ini, tapi stadionnya penuh. Itu kira-kira gimana overall penyelenggaraan Piala Dunia so far gimana? Ternyata over expectation. Jadi ketika banyak drama soal Iran lah, wah ini bakal jadi Piala Dunia yang membosankan atau bahkan presiden buruk. Kayaknya nggak peduli deh. Ternyata enggak. Nggak peduli. Dan ini ada pengaruh juga Kang, 48 tim. Oh iya, lebih 48 banyak ya. tim. Jadi penonton lebih banyak. Pertandingan pun biasanya total 64, ini 104 kalau 104 atau 108 pertandingan. Ini semakin banyak pertandingan yang digulirkan kan semakin banyak juga tiket yang terjual. Dan culture-nya US, apalagi Kanada, kalau Meksiko dia bukan negara musim dingin lah ya. Kanada, US itu kan negara 4 musim. Iya. Ketika dia summer tuh kayaknya memang itu ajang holiday-nya mereka. Holiday. Kan? Jadi mau nggak mau holiday season keluar semua orang. Betul. Dan saya ngelihat pendukung-pendukungnya, misalnya Kolombia, nggak semua dari Kolombia. Orang Amerika juga. Orang Amerika juga yang berbaju Kolombia bisa ikut dukung gitu. Atau yang keturunan Kolombia, warga negara Amerika. Keturunan Kongo misalnya warga negara Amerika, bawa keluarganya akhirnya nonton juga. Akhirnya penuh-penuh juga stadionnya. Iya. Hebat sih. Sampai di match day kedua itu lebih dari 2 juta penonton. Jadi artinya... Oh gitu? Iya, informasi sementaranya. Jadi rata-rata nih Kang, hampir 70 ribu, 65 ribuan lebih lah penonton yang hadir di setiap pertandingan. Padahal kan bukan olahraga populernya di Amerika Serikat lah. Karena paling banyak kan stadion di Amerika Serikat ya. Yang sekarang udah ada MLS ya, tapi betul. American football masih inilah. Masih cuman itu tadi, jadi ternyata publik Amerika Serikatnya sendiri mereka antusias untuk ikut menyaksikan. Bahkan yang tidak tahu bola pun karena taunya cuma Ronaldo, Messi. Itu kan yang jadi mereka pengen nonton. 99% tiket hampir terjual. Gue aja waktu 2018 ke Rusia, waktu ke Moskow, itu nggak semua kursi penuh setiap pertandingan. Ada aja celah kosong. Karena mungkin ya jangkauan apa ya, nggak juga sih kalau bilang jangkauan Amerika lebih jauh sih. Cuma nggak tahu lah kenapa. Kemarin itu waktu di 2018 hanya pertandingan-pertandingan penting yang penuh. Tapi kalau pertandingan-pertandingan yang nggak terlalu penting kayak klub-klub gurem nggak akan ditonton gitu. Non-unggalan sih nggak terlalu banyak gitu. Makanya hebat sih. So far penyelenggaraan Piala Dunia di 3 negara ini meskipun jauh-jauh tempatnya. Sukses. Tapi ya relatif sukses di Dan Bali. satu lagi Kang yang menariknya, stadionnya kan mereka tuh gabung sama stadion American Football. Tipikal stadion gede dan itu wajar ketika di broadcast kelihatan di layar banyak kursi yang kosong karena itu saking gedenya stadion tuh gitu. Gede banget memang. Makanya kalau pas di list ada 20 stadion terbesar itu banyak kan stadion punya Amerika semua banyak semua. Oke. Meskipun ya di Amerika ini banyak juga kritik yang muncul. Termasuk ya tadi soal Iran yang nggak boleh ngecamp di USA, harus ngecamp di Meksiko, mereka harus bolak-balik Meksiko USA untuk menjalani pertandingan, balik ke Amerika, selesai pertandingan balik ke Meksiko. Ini banyak yang menyayangkan kenapa FIFA nggak ambil sikap gitu. Tapi ya overall sih kayaknya sukses-sukses aja. Tapi yang menyentuh adalah surat timnas Iran ketika mereka meninggalkan ruang ganti ya. Mereka katanya ya intinya sih mereka sepak bola itu cinta perdamaian gitu ya. Tidak memandang latar belakang politik manapun. Intinya saya datang ke sini untuk bertanding, untuk membawa nama negara, tapi
kita mencoba untuk mengajak semua dalam lingkup perdamaian. Banyak pelajaran artinya. Banyak pelajaran. Keren sih timnas Iran juga meskipun tandang ke negara yang notabene Bermasalah saat ini dengan dalam dia. tanda kutip sedang berperang gitu ya, tapi oke lah. Oke, itu tadi fun fact dari Pesta Bola Dunia 2026 di arah juara. Kita ketemu di prediksi, fun fact, dan juga review pertandingan-pertandingan yang selanjutnya. Salam juara! Oke.